nyatet apa tuh kira-kira? Draft ya? Kali ada mulai nih ya. Mungkin nyatetin drafting phase-nya dari RRQ Hoshi yang kali ini belum kita lihat apakah berada di blue side atau di red side. Tapi untuk sekarang setidaknya kita bisa melihat bahwa RRQ memilih second pick. Dan Freya itu dia. Langsung bos kena. Coach Cascute dan Coach NMM. Ini langsung. Memang benar-benar memperhatikan bahwa sebongkah respect itu penting sekali adanya. Jadi ban aja Freya-nya karena Freya Gold Lane dari Keep Best Gaming memang sangat-sangat menyusahkan. Ya, jadi itulah tugas dari para coach juga ya teman-teman ya. Mereka emang memantau juga. Mantau. Tim lawan ini mereka pakainya apa aja. Jadi langsung respect aja, udah respect. Respect aja. Dan itu dia. Dengan adanya respect terhadap Freya Matilda Chip, mereka menutup hero-hero rotasi. Mereka menutup juga hero yang tentunya bisa membawakan Alpha sebagai jangkar permainan dari Keep Best Gaming. Tapi first pick, apakah akan langsung mengamankan Alpha? Karena dilihat dari sekarang nih, Alpha akhirnya terlepaskan ya Pak Bulung. Yap. Setelah dari tadi di ban gitu kan. Oke. Ini dia satu hero pertama dan Suyo yang menjadi pilihan untuk KBG. Bruno. Langsung Prof. Langsung Udah, Prof. sih. Ya udah kelihatan gak sih dari 6 pertandingan sebelumnya, ini dua hero Bruno, Zushin merepotkan. Jadi udah langsung ambil aja kalau begini. Ini dari dua draftnya aja ya. Udah terlihat jelas bahwa memang dari Bruno dan Zushinnya akan sangat-sangat menjadi alasan kenapa RRQ akan bermain ofensif. Nah, tinggal depannya lagi nih. Idok nanti mau pakai apa lagi? Iya. Atau Idok beserta dengan Dairen ini akan ngebadanin banget kah? Atau akan seperti apa lagi? Karena sebelumnya kita juga udah ngelihat pattern permainan dari Falcon dengan deretan hero yang kayak gini juga. Buat sekarang kalau misalkan masih mau pakai hero bantalan di frontline ya, Hylos masih open sih Pak Pulung masalahnya. Iya, Hylos masih ada kan sejauh ini. Hylos masih ada, Gatot Kaca masih ada untuk bisa engage ke lini belakang. Tapi dengan adanya Suyo, seenggaknya ini membuka potensi kalaupun Alpha ada, kayaknya nggak akan jadi masalah. Hilda, diamankan Alpha kah? Langsung di-secure untuk Sutsujin? Oke, langsung kah? Karena menurutku ya, kalau ngomongin soal Alpha lumayan ngejawab loh untuk Suyo. Dia juga cukup ngejawab untuk Hildanya juga. Nggak akan ada masalah harusnya. Oke, satu hero terakhir sebelum nantinya dua lanjutan dan bisa dihilangkan pula. Karena sejauh ini belum ada satu jungler yang bisa diamankan oleh pemain dari RRQ, tapi Fredrin Prof. Fredrin loh. Sutsujin kembali menggunakan Fredrin. Ini kayaknya buat ngejawab si Hildanya nggak sih? Bisa. Jatuhnya. Dan kayaknya dengan pemilihan ke arah Fredrin Pak Bolong, ini tuh dari RRQ draftnya mau bermain ke arah Skylar. Mereka mau memberikan semua resource-nya, area jungle, monster minion, dan bahkan segala macamnya untuk Skylar sebagai damage dealer utamanya. Jadi nantinya damage dealt-nya akan semuanya diberikan kepada Skylar. Yang penting lini belakangnya itu aman dan Granger ditutup. Karena biar tidak ada pokingan damage sebelum teamfight, apalagi dengan adanya Fredrin ya. Kalau misalkan darahnya setengah dipaksa teamfight, Suyo bakal lebih mudah untuk bisa menumbangkan Fredrin tersebut. Yap. Fredrin di sini Prof. Dengan tidak adanya ban terhadap Fredrin seharian ataupun jauh ke belakang inilah, kecepatan apa enggak ini? Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Malah aku merasa kalau misalkan emang nanti ada kemungkinan Fredrinnya muncul sekalipun, yang ditakutkan malahan mereka malah membuka kuncinya gitu loh. Bisa jadi Arlotnya menurut aku di sini. Oke. Yang perlu dipertimbangkan. Nah, ini dia Sutsujin dan Saksa. Ini kebetulan ya, kedua-duanya pernah bermain bersama dengan Sasa dari Malaysia. Jadi ya bisa dibilang mereka pernah sharing experience, di mana Saksa dan Sutsujin juga bisa dibilang atau ada fun fact-nya bahwa mereka tuh sering dimarahin sama Sasa katanya. Ya, tapi kan wajar, akhirnya senior. jadinya kayak begini. Jadi, nah itu teman-temannya jangan mengira orang galak itu beneran galak atau jahat gitu ya. Bisa jadi dia tuh emang mau ngasih tahu yang benernya tuh gimana, kayak gitu teman-teman ya. Ya Allah, ini Dairen gak capek apa senyum terus dia selama drafting itu ya? Nah lihat itu Dairen nggak senyum. Itu fotonya. Itu foto nggak gerak Pak kalau foto. Krek, nah gitu. Kalau Dairennya tuh itu emang begitu Pak. Tuh. Dia tuh emang senyum gitu loh walaupun dia lagi diem. Bagus dong kalau diem aja senyum. Gimana? Ya maksudnya dilihat dari jauh tuh kayak oh senyum ramah gitu. Ya, kayak gitu ya? Iya, tapi Gitu dong. Kaja sudah dibuang bola. Kaja yang sudah dibuang menandakan bahwa mereka menghindari play dari Beatrix Kaja yang bisa merepotkan dan juga menghancurkan bagaimana kestabilan ya dari permainan yang bisa dibawakan oleh RRQ dengan melakukan 5-man team fight
Dan dari sisi lainnya, kalau dari yang aku lihat untuk sekarang, karena Povi sudah di ban, ini jatuhnya kayak target ban aja untuk Dairon. Seperti yang kita tahu ya, secara statistik, Dairon individualnya bagus, tapi secara keseluruhan nih, dari wildcard, Povius tuh win rate-nya kecil. Di M6-nya only. Di M6-nya only. Satu hero terakhir. Ya. High loss. Wow, high loss. Ya, mereka menghindari untuk hero-hero jangka panjang untuk team fight. Lihat sama-sama reset sudah terlihat ya Sama-sama dari itu masing-masing coachnya. Sudah terlihat jelas. Reset yang berjalan baik sejauh ini. Selamat drafting pass. Ya, selamat drafting phase. Masih aman-aman aja, masih stabil-stabil aja. Dan Chow untuk Idok Idok bermain Chow, Prof. atau untuk Dairon? Wih, Iya kan? Masih fleksibel atau jangan-jangan Daironnya yang malah membawakan Fredrin. walah. Sehingga junglernya nanti akan beda lagi, bisa Hayabusa, bisa Alpha juga. 3 hero depan yang penting Bruno-nya aman. Tapi menurutku ya kayaknya Fredrin bakal stick di Jungler. area jungle sih, dengan tujuan dia ingin memenangkan Battle of Retribution. Yap. Untuk Lord Dance-nya juga akan jauh lebih nikmat lagi. Walaupun ini di hero lawan juga ini Hilda akan sangat-sangat ngacak-ngacak banget deh. Nah, Ini Hildanya mau ke XP apa mau ke Roamer nih? Hilda kayaknya XP sih. Itu dia Beatrix yang dibawakan dan juga Beleric. Pohon akhirnya muncul di Land of Dawn Yap. di M6 dengan debutannya yang cukup menarik ya kalau kita lihat sekarang dari Beleric. Ini andai tadi tidak ada Kaja yang di ban, Prof. Dan mereka tetap ingin menggunakan Beatrix. Kaja Beatrix combo lama. Iya. Wow. Dan ternyata jawabannya adalah Cici. Di sini Dairon ingin memenangkan pokingan damage ketika melawan Win Return. Oke. Dia mau nggak mau Fredrinnya akan tetap di area jungle dan ini dia draft yang komposisinya solid banget. Kekuatannya di mana? Kekuatannya ada di late game Skylar. Dan mereka akan bermain bersama dengan Bruno karena Bruno adalah damage dealer utama yang ingin dibawakan oleh RRQ Hoshi, sehingga Setsujin hanya menjadi bantalan, hanya menjadi frontline, hanya menjadi tubuh tebal di depan. Yap. Agar semua damage tidak menuju ke arah belakang, yaitu adalah Rins, dan Sujinnya hanya akan berkorban demi Skylar. Oke. Karena ini match pertama untuk tim ID ataupun dari regional di RRQ Hoshi ya. Sebelum nanti kita melihat lagi di match selanjutnya ada tim Liquid ID. Tapi untuk sekarang coba dulu di kolom komen di spam dulu love orange-nya itu. Love orange-nya coba di kolom komen. Boleh di Hey ya. spam dulu teman-teman ya. Coba itu mana ini Kingdom di luar sana katanya Kingdom solid. Coba love orange-nya dulu. Hey. Coba tunjukin ke kita teman-teman, karena sesaat lagi inilah dia match ke-7 dari ronde 1 Swiss Stage. Hari yang pertama dari M6 Swiss Stage yang tentunya sudah menemukan banyak korban, dan semoga RRQ bukan salah satunya untuk menuju ke podium 01, melainkan menuju ke 1-0. Jangan ke 01 ya, jangan. Udah banyak di sana, udah ngumpul. Oke, Idok tadi memberikan efek kejut. Mulai maju ke area terdepan, tapi sekarang Rinsnya pun diusir cukup jauh ke area belakang. Oke, clear yang cukup masif nih dari pertukaran damage-nya. Tapi lagi-lagi, karena Tracy di sini memiliki durability juga dan bahkan serangan pasif yang bisa menimbulkan efek yang cukup traumatis juga. Melihat dari emblem, pemilihannya menuju ke arah Firmness, Tenacity. Jadi tentunya Tracy tidak bermain dengan rotasi, Pak Pulung. Yep. Dia bermain dengan daya tahan tubuh yang begitu luar biasa. Ini juga Kingdom mantep di kolom komen. Terima kasih buat kalian ya, yang memang stay, yang memang tetap setia dan juga jempolnya ngetik yang baik-baik. Gitu. Yang baik-baik aja. Mantep banget kalian ini ya. Betul sekali. Best gaming. Weh, Rins ya, ada flicker yang sudah sempat dikeluarkan. Hampir saja Rins mendapatkan tekanan yang cukup berbahaya, namun pada berbeda. Ada 1v1 situation antara Beatrix dan juga Bruno. Masih nggak berhenti pressure-nya dari Keep Best Gaming. Mereka benar-benar mengusir Rins agar nanti Rins ya tidak mendapatkan level 4. Dan gak cuma itu, tidak ada flicker di turtle yang pertama. Yep. Dan Saksa mencoba untuk bisa mengantarkan damage-nya ke dalam rumputan. Ngecek siapa yang ada di dalam area rumputan Sujin. Masih level 3. Saksanya kembali berhasil untuk bisa mendapatkan tambahan nutrisi. Oke, Sujinnya stuck di level yang ketiga. Dan monster jungle-nya habis. Ini dia mimpi buruk para pemain dari Fredrin Papulung. Wah. Di mana dia tidak mendapatkan level keempat. Di mana di turtle 1 mau nggak mau dia harus sabar terlebih dahulu menunggu
mendapatkan ultimate dari April's Wrath. Galak pisan ini early gamenya dari Keep Best Gaming ya teman-teman. Namun di tempat yang berbeda Tracy langsung saja dikejar-kejar. Ada satu orang yang benar-benar dikerek habis-habisan dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan poin kill yang pertama. Dan First Blood menjadi milik Skylar. Dikasih ke Skylar. Sebuah decision yang matang sekali dipersiapkan oleh RRQ Hoshi. Ganking menuju ke area dari gold lane. Agar Skylarnya berhasil untuk mendapatkan satu pundi-pundi gold tambahan dari First Blood. Waduh. Keuntungan yang cukup ketika ditukarkan dengan adanya Turtle. Tapi untuk sekarang apakah Turtle-nya mau dilepaskan? RRQ Hoshi juga masih mencoba untuk reset Turtle-nya. Biar nanti Sesujin bisa take over dari objektif tersebut. Dan kesempatan itu ada gitu loh, Bro. Berhasil tadi beberapa player dimiliki oleh RRQ untuk bisa ngedelay pemain-pemain dari KBG untuk bisa mendapatkan karakter tersebut. Coba lihat mulai terpisah karena beberapa player dimiliki oleh KBG. Sementara sekarang ada satu pergerakan dimiliki oleh Rich yang tadi mendapatkan cara dari Beleric. Tapi Beleric terlalu berbahaya. Dan Turtle-nya berhasil didapatkan. Walaupun untuk kali ini Tracy-nya berhasil langsung dilenyapkan kembali. Hanya saja Keep Best Gaming. Ada beberapa pemain yang tertinggal di bagian belakang. Waktunya untuk mereka bisa membabar habis siapapun yang ada di dalam area tersebut. Tapi Idok yang malah menjadi korban tertangkap basah satu player lagi. Dan apa yang terjadi? Hey! Dalam keadaan seperti ini team fight. Untungnya dimenangkan oleh RRQ Hoshi. Dan Rins mendapatkan bonusnya juga 203 KDA yang sangat-sangat manis. Didapatkan dari RRQ Hoshi. First itemnya sekarang Hasclaw di menit yang ketiga. Membuka potensi bahwa nantinya akan ada play zoning out di area gold lane-nya. Oke. Ada sedikit tadi ya, mungkin Hellcard numpang lewat kayak tadi. Wah, hanya bahaya Hellcard kalau udah ultimate ya. Agak ngerepotin Slaying of Dawn memang. Agak repot. Namun di bagian bawah, hey! What? Skylar, tetangga basah. Apa yang terjadi? Idok gagal tadi seperti memberikan sebuah backup terhadap Skylar. Ya, Skylar pun belum sempat untuk menggunakan satu flickernya. Masih ditahan terlebih dahulu. Dan dengan kemenangan Turtle, sebenarnya dari segi gold Pak Pulung, udah mulai ada gap goldnya, 500 gold aja. Tapi jujur, melihat kali ini dengan adanya ganking ke arah Skylar, yang kebuka untuk pattern farmnya lebih bebas adalah Beleksi. Walaupun mungkin Beleksinya tumbang, tapi setidaknya di sini ya ada pertukaran juga dari Skylarnya yang dimana dia mendapatkan 2 kill. At least dia menang secara individual. Yap, itu deh. Tracy juga cukup sulit ya Prof ya. Cukup sulit untuk bisa mendekat, untuk bisa membuka lagi ke dalam satu area dan memberikan impact-nya. Tapi bisa jadi pedang bermata dua juga nih Tracy Pak Pulung. Iya, kalau memang takutnya ketika ditarik malah lagi ngumpul RRQ Hoshi-nya. Betul itu dia. Dipegangin semua nih sama si pohon nanti. Oke, ini dia deretan-deretan. Beleksi udah berhasil mengamankan karena satu wave minion mencoba untuk mengejar ketertinggalannya dan win return. Kembali menuju ke arah landingnya, ada Dairon yang menjadi targetnya. Ya, dengan Cici ini otomatis pokingan damage-nya akan lebih strong. Dan udah War Axe juga, dimana dia akan memberikan damage tambahan ketika stack-nya udah maksimum. Dan untuk Saksa, dia terkena zoning out yang begitu luar biasa. Tapi wah, oke, dibanting Tracy akankah berada tepat di tengah-tengah dan benar saja membuat sebuah barricade secara tidak langsung agar tidak ada yang mau mendekat. Tapi ternyata pada berbeda, Turtle-nya berhasil diamankan, bahkan Tracy-nya menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Dan Dairon-nya mendapatkan satu poin kill tambahan tadi untuk timnya. Tumbang di depan sendirian tanpa dia trade. Tracy menjadi korban kali ini. RRQ Hoshi makin leading lagi. Tapi untuk sekarang mereka ingin memaksa mendapatkan midlane turret. Mereka sudah menghadirkan Skylar juga, hanya saja minionnya tidak ada. Sakit banget dan winner return. Akankah bisa untuk menyelamatkan diri karena... Solo kill? What? Solo kill? Oke. Dari Dairon. Karena vengeance yang dia bawakan. Dan Saksa yang menjadi korban ternyata. Membuat keuntungan makin berlipat ganda Pak Pulung sekarang keadaannya. Dan lihat Dairon. Dairon, what? Untuk mendapatkan 2 solo kill. Dairon membuktikan kelasnya. Wow. 2 solo kill dan masih mau pressure lagi. Masih ingin lebih. The Wave Dragon langsung dikeluarkan begitu saja. Dan Tracy akan menjadikan target utama dari RRQ Hoshi. Coba lihat Tracy-nya berusaha untuk bisa pulang menuju ke arah rekan-rekannya. Tapi apa yang terjadi? Karena tempatnya berbeda. Ditarik lagi ke arah belakang. Dan Tracy menjadi korban, menjadi milik dari Skylar. Pressure-nya tidak berhenti. Keuntungannya tidak juga berhenti. Dan RRQ Hoshi sekarang leading 3000 gold. Mereka akan terus mendobrak paksa Keep Best Gaming agar mereka tetap berada dalam keadaan leading. Mereka tetap ingin mendapatkan keuntungan dari objective play. Dan dengan keadaan dari Fredrin, objective play tersebut akan makin lebih mudah lagi. Karena sekarang keadaannya semenjak sudah ada Thunderbelt, Sesujin tidak mudah untuk di pick off.
Betul. Terlalu mengerikan juga ya Cici. Belum lagi Cici untuk sekarang dengan level 9-nya bisa dibilang unggul dari beberapa player yang ada di Keep Best Gaming. Jadi ya udah enak banget nih Prof. Ya, Kita dia bisa ngacak-ngacak. nge-zoning siapapun sih lebih Nge-zoning tepatnya. enak banget deh. Ini Tracy juga mungkin akan jadi korban ya. Karena seperti kita tahu juga bahwa damage dari Yoyonya itu berdasarkan persenan dari HP lawannya. Semakin tebal HP lawannya, semakin besar juga damage yang bisa diberikan. Tracy akan menjadi korban tersebut. Oke. Ada win return-nya di dalam rumputan. Tracy. Akankah dia berhasil untuk bisa kabur bersama menuju ke arah rekan The Wave Dragon mendapatkan ke arah Saksa, tapi Saksa sedikit lagi tersisa. Saksa benar-benar disiksa hingga membuat mereka kehilangan jungler dari Keep Best Gaming berserta dengan Tracy yang lenyap pula. 4.000 gold, mereka masih ingin mendobrak paksa ke area mid lane. Dan kali ini teamfight Rin. mau dilanjutkan lagi. Rins menjadi orang terdepan, untungnya Rins masih bisa selamat di tempat yang berbeda. Hei, dikeroyok habis-habisan dan mereka Rarkiosi mendapatkan satu otot di area mid dan Skylar harus pergi dari tersebut. Begitu menyakitkan satu terakhir, tapi Skylar berhasil langsung diamankan oleh win return. Trade dan wipe out sebenarnya. Karena 5 member dari Keep Best Gaming tumbang seketika. Dan sekarang dengan keuntungan yang masih belum dilepaskan Dyron 406. Dia benar-benar tidak terhentikan, makin lebih kuat lagi ketika nanti dia akan memiliki Blade Armor dan Setsujin. Sekarang sudah memiliki Guardian Helmet. Tinggal di Lord Dance-nya aja. Karena Rins juga sudah memiliki Glowing One plus satu lagi Clock of Destiny. Menunggu mungkin Sky Pierce yang akan menjadi item selanjutnya dari Rins. Agar dia bisa menumbangkan lini depan atau bahkan lini belakang. Karena sekarang dengan Brave Smite dia punya regen HP yang begitu deras. Oke. Luar biasa. Idok juga dari tadi kayaknya mau nendang siapapun kayak nggak ada yang benar-benar menghalangi ya Prof ya. Masuk mah masuk, tendang mah tendang. Ada aja rusuk yang patah tadi. Ya udah pasti sih. Dan sekarang ketika kita melihat bagaimana keuntungan 5.000 gold lead RRQ. Tinggal menjalankan apa yang seharusnya mereka lakukan. Dari segi pushnya, minion management, dan tentunya mendobrak bagaimana pertahanan dari Keep Best Gaming. Passive turret yang nantinya akan mereka hancurkan satu demi satu. Ketahuan Tracy tadi. Loh, coba kita lihat-lihat ini. Oh, pemain dari KBG nih ya. Ya, Keep Best Gaming. Keep Best Gaming ini. Sekarang kalau kita lihat dari RRQ Hoshi, mereka akan coba bergerak ke bottom lane dulu, baru mereka nanti akan bergerak ke mid lane dan menuju ke top lane. Pasif bawah sudah hancur, mid lane next. Oke, ada di area mid, inner turretnya berusaha untuk langsung ditumbangkan dan benar saja coba lihat pergerakan dari Susujin menjadi orang terdepan. Susujin bersiap untuk bisa menghantarkan efek taunt yang begitu menyakitkan dan ada pergerakan tadi dari beberapa player yang dimiliki oleh orang kita win return menjadi korban kedua. Satu ditukarkan dua dan kali ini Idok yang mendapatkan keuntungan juga walaupun harus tumbang. Sementara pressure gak berhenti sama sekali. Lihat bagaimana Lord yang pelan tapi pasti dan Sutota. Sakit banget tadi. Tendangan dari Bruno hingga menghantarkan berjuta-juta damage dan sekarang Galaxy-nya pun tidak akan bisa berbuat apa-apa. Satu yang terakhir yang membuat tadi Elemen lejap seketika dan Tracy sekarang apa yang bisa dia lakukan karena sendirian terjebak. Bahkan ada pergerakan dari Win Return sudah langsung disikat-sikatin lagi. Ada pergerakan dari Darren dan lejap seketika. Wipe out untuk kedua kalinya RRQ Hoshi akan memaksa lewat bottom lane, lewat top lane, tapi kali ini harus ditahan terlebih dahulu. Saksa kembali ke Lair of Dawn, dan kali ini RRQ, akankah mereka memaksa untuk mendapatkan base-nya? Yap, sudah berkumpul 3 player dari Keep Best Gaming. Akankah tetap dipaksakan oleh pemain dari RRQ dan ternyata tidak? Mereka Tahan turunkan dulu. sedikit ya. Mereka tidak bisa memaksa karena ada Bennett Rage barusan dari Galaxy. Sehingga keputusan cukup bijak untuk mundur ke arah belakang, membiarkan kali ini Lord terlebih dahulu yang mungkin akan mereka amankan sebelum mereka memaksa melakukan push selanjutnya. Lord pertama apa Pulung? Lord pertama, tapi 3 base turret sudah hancur semuanya. Keuntungan yang sangat-sangat berlipat ganda. RRQ Hoshi leading the game. Yap, ini Lord bertamu udah enak ini, main masuk-masuk aja nih. Ini udah tinggal ditabrak lagi sih bareng sama Lord. Lah. Karena mereka tinggal manage minion sampingnya aja kan. Untuk sekarang. Nih Dok nih ngeliat dari kejauhan nih, sekali ya ditendang itu udah sambil teriak diganyang udah nih ya. Maju itu teman. Kayaknya emang nungguin flickernya Idok juga kali ya. Karena tadi targetingnya udah tepat banget. Minion Purify juga, cuma ada LMU yang dimana dia punya Purify di sana. Tapi jujur, sekalipun Purify digunakan, aku tidak merasa kalau misalkan Idok harus banget nge-kick ke arah dari Valentina. Yap. Karena siapapun yang ditendang untuk sekarang juga sama aja. Ditahan dulu nih, reset.
Baru ada pengumuman Lord and Henge. Boleh? Eh. Dah. Belum. Sabar. Sabar. Bisa sabar nggak Skylar? Lord and Henge. Jangan sampai kususul ke Malay ya. Dairen juga bagus. Bantu dulu itu. Bantu dulu Le ya. Mantap kali kau nih. Oke, dengan skill objektif dan memang tidak ada yang bisa mendekati tentunya. Rins, Oke. inisiasi. Dan Rins di bagian belakang Idoknya bersiap untuk bisa mendapatkan karena satu play dan ini dia Ganyang. Dan benar saja Beleksi menjadi korban tapi ternyata Beleksi masih berhasil kabur ke tempat yang berbeda tapi Tracy menjadi satu korban yang berbeda. Idoknya di tempat yang lain win returnnya tidak tahu mau kabur ke arah mana lagi karena triple kill masih didapatkan pula oleh Bruno ataupun Skylar. Tersisa 2 member dari Keep Best Gaming, Best terbuka dan Flicker lagi. Oke, Ini dia Rins. ini mau pergi ke arah mana? Web minion masuk, mulai begitu menyakitkan dan terwipe out lah sudah. Di kolom komen ramaikan FIFA RRQ. RRQ Hoshi berhasil mendapatkan kemenangan melawan Keep Best Gaming dan melaju ke podium 1-0. Permainan teamfight tanpa henti, permainan teamfight yang tajam dan memenangkan early tempo adalah kunci dari RRQ Hoshi. Welcome to Brawl Server. Permainan yang begitu cepat didominasi full oleh RRQ Hoshi. Wow. Awal dong tadi goyang dikit-dikit. Dikit-dikit aja. Dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau Dikit banyak-banyak tegang nanti. Wuhui. Aman ya, aman satu tim kita ya teman-teman ya. Aman. Aman satu tim Bisa kita dulu dipastikan Le. lumayan aman. Lumayan teman-teman. aman dulu Tapi ini, tetap Le. berikan respect. Respect. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tim-tim podium 1-0 itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Betul, bukan berarti ada di podium 1-0 itu juga aman ya. Betul sekali. Yang Itu penting dia. sejauh ini kan kita menang dulu aman. Nah. Selanjutnya tanding lagi ya. Tanding lagi. Ya udahlah. Ah, Mantap Le. itu loh. Mantap Le. Itu loh yang meyakinkan dari Gokil kali. tempo cepatnya. Ya kan, bener kan? Baloy bahkan sempat waktu itu ngomong ke aku juga dan Apa itu tuh? sempat di beberapa kali klip sama media. Ya kalau emang tim-tim MPL Indo itu kuatnya di bagaimana cara mereka teamfight mekanik, ya udah kuatin teamfightnya. Ya udah Jangan kuatin ke itu. makronya arahnya. Betul. Teamfight aja. Mau dibilang server kita apa juga. This is terserah. Brawl Server, This is Brawl bro. Server. Ya udah kita Ya kuatin. udah, kayak nickname in-game saja Caster Region, bro. Betul. Harus bangga soal itu. Ya kan? Oke, mantap. Podium 1-0 diamankan. Yang penting respect tetap. Yang penting respect dan yang penting ini dia. Kita mau siapa nih yang lagi? Siapa nih yang interview sama Dairen nih kita denger interviewnya nih. RRQ Hoshi, one of the very few teams today defying the odds, winning their first Swiss stage game. First of all, Skylar, congratulations. Thank you. Okay, now Skylar, how does it feel to be back in the M Series stage? Merasa lebih baik aja. Nah, You feel good. ya, He feels good being back in the M Series stage. Do you miss playing in the international stage? yes. Wow, all right. He said I can speak to him in English, don't worry. Okay, now Skylar, we know that RRQ Hoshi is the only franchise with the most M Series appearance, but you guys haven't won yet. How confident are you, Skylar, that RRQ Hoshi can bring back the championship to Indonesia this time around? 18%. 80%. 80%, Yeah. kenapa? Why? We still try hard because this is the new game. So you're still trying. Yeah. Belum bisa lagi, not yet used to it. All right. Okay, now we know that you used to play back then. You were in M3, if I'm not mistaken, right? yeah. Okay, now since you have experience as an international player, how do you cheer up your teammates when they're down, or how do you make sure they're not nervous for the games? I just ask my friend, just confident we can do it. Wow. Do you trust your team? Yeah. You trust them? I trust my team and then my team trust me. Aw, that's so cute. They trust each other. Okay, now we already have 6 teams with a 1-0. There is S2G, BTK, CFU, Team Spirit, Twisted Minds, and Falcon. Who do you want to meet tomorrow? I don't know because random, right? Random, yeah, but if you can pick. Only one? Yeah, one. I think BTK. BTK! Why do you want to meet BTK?
I want to meet Mobazen because last time in M3. Oh, so like a revenge. No, just play fun. Rematch. Yeah, rematch. Okay, now we can see that although RRQ is playing in Malaysia, the Kingdom came in full support. What does Skylar want to say to the Kingdom who are supporting Skylar and RRQ? Thank you yang sudah support kita di Malaysia, yang sudah jauh-jauh juga dari Indonesia yang support kita, makasih banyak. Kita masih dapat pertandingan semua dan tetap support kita lah. Makasih. So Skylar said thank you to everybody who came down over in Malaysia to support them. And of course, thank you very much to those in Indonesia as well. They will do their best and just keep supporting them. Thank you very much, Skylar. Congratulations on your win today. And with that, let us throw it back to the panel to break down what happened in this game against KVG. Mantap. Gokil. Mantap leh. Itu percaya sama teman itu penting loh. Iya, percaya teman. Aku percaya teman-teman, teman Iya. juga percaya sama aku. Bener, pokoknya saling percaya. Saling percaya, Saling percaya. ya. Karena kalau tim nggak saling percaya tuh bahaya tuh biasanya. Aku pun percaya kali sama Dairen. Percaya dong, sebenarnya percaya. Iya, cuma kena setel lah ya, Wak. Kena tipu lu. Ditipu. Tapi ya itu dia. Yang mungkin ingin dihadapi sama Skylar adalah BTK ternyata ya. Ya. Dan dimana mungkin bisa dibilang menjadi salah satu rematch yang cukup menarik dan juga cukup fun ya untuk Skylarnya sendiri. Karena Betul. ya bisa dibilang kan Skylar dan Mobazen ini dulu juga sering nongkrong gitu loh. Bareng sama Bang Sin dulu waktu di Betul. MP. Ya, Tahu saya kayak gitu. Mm-mm. Tapi mungkin kalau dilihat tadi kan sempat ditanya juga sama Rose. Kayak RRQ udah paling sering nih bisa dibilang nih untuk join ke ajang M Series 5 kali bahkan. Ya. Dan bisa dibilang 4 kali. 4 kali tuh mereka belum dapat. Ya. Ini yang kelima nih. Yang kelima nih. Berapa persen? Kata 80%. 80. Karena ya masih try hard katanya. Oke. Nih, kita kan kadang ya nongkrong sesekali. Kamu kemarin ada masukan-masukan nggak yang kamu berikan kepada mereka, Prof? Ya tipis-tipis aja lah. Tipis-tipis aja Mereka ya. jago mereka. Oke Jago deh. mereka. Ya wes, kalau begitu ini dah deretan item yang memang sudah digunakan tadi ya. Yang satu komplit, yang satu kagak. Jadi. Iya udah pasti Pak Bolong beda banget jauh ya karena dari 13 menit game berjalan perbandingan killnya sih 8-26. Jadi emang secara perbandingan double digitnya udah terlalu Baru sadar. jauh. Udah bukan kepala satu lagi, kepala dua ini bahkan ya. Betul. Ini kalau ngomongin soal itemnya Winter Crown dari Rins yang sebenarnya lumayan ngejawab juga kan bahwa dia tadi sempat nge-flicker ke depan. Dia Yep. emang tahu tujuannya bahwa dia akan ngedistract bagaimana fokus dari Keep Base Gaming. Dia nggak bermain safe. Idok juga targetingnya dari banyaknya orang yang kena Beleksi loh, yang kena Beatrix-nya. Ya tentu itu akan mengacaukan juga bagaimana keseimbangan dari Keep Base Gaming ketika mereka berusaha untuk melakukan cover gitu loh terhadap sosok dari Beatrix. Dan makin menuju ke late game tentu dengan adanya Bruno membuat juga bagaimana kekuatan dari critical damage-nya meningkat juga. Bahwa memang di sini Malefic Gun menjadi salah satu item penetration physical, tapi tidak boleh melupakan juga bagaimana Huskclaw dan juga Berserker's Fury dipadukan lagi dengan ada Great Dragon Spear dan juga Windtalker. Ini 4 item critical yang pasti akan mendeliver damage dengan sangat-sangat mengerikan. Yap. Sementara dari set talent emblemnya, seperti apa lagi nih yang digunakan oleh masing-masing player yang barusan berlaga. Nah, ini dia nih kalau ngomongin emblem tadi kan Assassin ya dan Master Assassin. Ini yang kayak Pak Pulung bilang tadi, pertanyaannya gimana kalau bukan Weapon Master? Gimana kalau Master Assassin? Ya jawabannya menang landing berarti. Karena dari critical damage-nya yang berlipat ganda dan Yap. dari tadi kan Skylar tuh maunya clear cepet. Tujuan clear cepetnya apa? Biar dia bisa dapetin platingan gold. Betul. Dia juga sempat tadi ada 1 kill ya kan karena Beleksi. Ketika mungkin teman-teman fokusnya ke area turtle. Tapi tiba-tiba Skylar men-take down 1 point kill dari Beleksi di area landingnya. Dan kalau kita ngomongin soal Tracy nih, ini si pohon ini kayaknya emang nggak begitu kuat kalau kita ngomongin soal early game. Pohon ini emang kuatnya, si Beleric ini kuatnya kalau misalkan udah beranjak ke late game gitu loh Pak Pulung. Jadi mana nanti pas full HP-nya makin tebal, Ya. regen yang didapatkan juga kan bakal semakin lebih tinggi juga. Betul. Akan semakin memakan waktu lagi juga untuk tiap player ya, apabila yang main mau mendapatkan hadiah, tapi Tapi nggak mau late game-nya, RRQ nggak mau late game. nggak boleh 13 menit aja cukup. Nggak boleh, cukup kayak Cukup, 13 menit. 13. Dan memang kalau kita lihat dari statistik itu lihat damage dealt-nya 76.000. Sesuai kan dengan apa yang tadi sempat kita mention, bahwa draft-nya akan menuju ke Skylar sebagai salah satu ujung tombaknya. Mereka akan memberikan semuanya ke Skylar dari segi farmingannya, bahkan monster jungle-nya, hingga nanti Skylar mampu untuk mendeliver damage dengan sangat amat tinggi, 74.000. Yap. Itu dia deretan dari data yang sudah kita miliki ya teman-teman ya. Antara dari Skylar, Idok, Ringe, Sutsujin dan juga dari tapi Idok Idok. ngeri kali le.
Mengerikan ya. Mengerikan Kick tendangan-tendangan. show-nya itu loh. Wah, Beleksi berapa kali tadi? Ya Beleksi pokoknya targetnya, dia nggak mau target lain selain Beleksi. Pokoknya kalaupun ada orang selain Beleksi ya kalau boleh itu berarti targetnya adalah Saksa tadi yang sempat di-kick kan. Saksa di momentum yang begitu tepat. Ya, Dan kalau Pak Pulung MVP-nya siapa Pak? MVP ya. Siapa ya? Rins. Aku antara Rins sama Idok dah. Siapa? Skylar sih ya. Skylar ya. Skylar sih kayaknya. Damage dealer tertinggi juga kan soalnya. Dan ini dia MVP by GoPay. Jatuh Wah, tangan dari Skylar. Skylar. The gold laner. Yang tentunya sudah dari awal kita pertimbangkan juga nih. Emblem Master Assassin. Tapi dengan adanya Great Dragon Spear ya udah pasti damage yang diberikan akan semakin lebih masif lagi. Dan Yap, Bruno semakin lebih memperkeruh suasana ya. Bahwa memang ini tipikal hero yang kayaknya gak tau deh hari kedua bakal di ban apa enggak nih kira-kira untuk Bruno-nya Pak. Semenjak hari yang pertama dilepaskan tapi ternyata Hari kedua kayaknya. waduh. Ya kan? Kayak hari kedua udah game over deh. Gak ada Bruno lagi hari pertama. Kita telah menamatkan Bruno. Apalagi yang di 01 kan. Wah, itu yang Korban Bruno. korban Bruno sih, ya bener 01 korban Bruno teman-teman ya. Jangan lupakan juga tuh hasil pertandingan dari 6 match sebelum ini ya. Tapi di match ke-7 dengan MVP highlight kita menunjukkan dari Skylar, Bruno yang dimainkan sama Skylar beberapa kali sangat-sangat free hit dan mampu untuk memberikan damage dengan sangat amat bebas. Seperti kita tahu ya bahwa sebelum Bruno ini meta sendiri ya emang Skylar kan sering membawakan Bruno. Waktu dari MPL season 12 dia sering banget bawain Bruno. Jadi kayaknya nggak perlu kaget untuk permainan Bruno dari Skylar, apalagi fun fact sedikit nih. Dia tuh juga ngefans dengan salah satu pemain sepak bola yang sekarang emang lagi bertanding di Liga Arab. Gitu. Ya udah kalian udah tahu lah. Sekalian udah ini. Sekalian ini. Iya. Main Bruno, main bola juga. Apalagi dengan free kicknya dia ya. Mundur Total. dulu 3 langkah kan. Baru gini kan. Ya, mundur 3 langkah untuk ini berarti teori nih. Teori ketapel. Mundur 3 Mundur 3 langkah, langkah untuk maju 10 langkah lebih jauh. Beda. Bener-bener nih dihajar semua ya Pak. WON. Sampai di zoning kan tuh, triple kill. Bahkan sampai bener-bener gak dikasih nafas sama sekali.